Para ibu-ibu tanpa bapak-bapak, kecuali mungkin Pak Willy, kemudian adik-adik, baik yang pria maupun yang wanita. Senang sekali karena siang hari ini kita bisa berjumpa di wihara yang baru pertama kali saya kunjungi. Saudara-saudara, mungkin walaupun pertama kali saya kunjungi, tapi saya kira saya tidak perlu terlalu banyak mengenalkan diri, karena nanti acaranya habis hanya untuk kenalan. Saya mengenalkan diri saya, Anda mengenalkan masing-masing diri Anda, nanti waktunya habis, ya. Karena itu saya mengenalkan Dhamma saja, supaya lebih bermanfaat. Nanti masalah, Bante tinggal di mana, Bante hobinya apa, Bante sandalnya nomor berapa, enggak usah, ya. Nah, itu nanti kapan-kapan aja. Para ibu-ibu tanpa bapak dan adik-adik sekalian, siang hari ini kita berbicara tentang kesuksesan. Karena memang banyak orang kepingin sukses. Saya yakin Anda semua yang hadir ke sini juga kepingin sukses. Ibu-ibu pengen sukses? Adik-adik pengen sukses? Tapi ibu-ibu ini sukses menurut ibu-ibu itu apa coba? Sukses itu apa toh? Makhluk apa sukses itu? Sukses itu apa ibu? Sukses itu apa kira-kira? Kalau ibu dikatakan sukses, itu apanya? Berhasil. Berhasil apa? Mengurus anak, betul. Berhasil mengurus anak, berhasil apa? Apa ibu? Masak memasak? Ya, masak memasak ya ibu. Apa itu tadi? Masak memasak? Ya, masak kalau tidak telat. Ya, betul. Mau masak bisa disebut sukses juga kalau kita berhasil menyelesaikan masalah, ya, masakannya tepat waktu, enak, ya. Kemudian rumah tangga juga bisa disebut sukses kalau Anda membangun rumah tangga dengan bahagia. Ini bagi ibu-ibu. Kemudian bagi adik-adik, menurut Anda sukses itu apa? Menurut Anda apa sukses? Dapat nilai yang bagus, ya, apalagi? Sekolah lulus, ya, kalau nilai bagus sekolahnya lulus, apalagi? Dapat membahagiakan orang tua, dan masih banyak yang lain. Nah, tentu kesuksesan ibu dengan anak tentu tidak sama, tetapi kalau saya melihat atau saya merasakan apa yang tadi disampaikan oleh ibu-ibu maupun adik-adik, sebetulnya yang disebut sukses ini kan tercapai apa yang diinginkan, ya kan? Jadi kalau masak, wah inginnya rasanya asin sungguhan. Ingin rasanya manis sungguhan. Ingin selesainya jam 1 siang, jam 1 siang sungguhan. Ya, kalau sukses dalam mendidik anak berarti ingin anaknya menjadi orang pandai, menjadi orang yang mandiri, tercapai. Kemudian kalau yang adik-adik pas belajar kepingin dapat nilai yang bagus, terkabul atau terwujud, nah itu sukses. Kemudian kepingin, nanti kalau sudah lulus, saya kepingin lulus dengan nilai yang bagus, terwujud, itulah sukses. Baik, nah ini adalah sukses dan ini macam-macam. Bukan hanya masak-memasak, rumah tangga, bukan hanya pendidikan, bisa juga tentang pacaran. Tadi belum ada yang nyebut pacaran, ya. Nampaknya belum pada kepikir punya pacar, masih kecil-kecil semua ini, ya. Belum kepikir ya, baguslah daripada pusing kepala, ya.
Nah, yang jelas sukses kalau menurut yang kita ketahui sekarang adalah keinginan yang tercapai. Itu yang pertama. Sekarang saudara, yang kedua saya mau bertanya, kalau saya setelah tanya sukses itu apa, Anda menjawab keinginan tercapai, kira-kira seperti itu. Lalu yang kedua adalah, seberapa besar batas keinginan Anda? Ya kan? Sukses mau mendidik anak. Sampai di mana mendidik anak? Oh ya, anak saya sampai SD lulus cukup. Setelah lulus SD, wah kalau SMP lulus cukup. Terus sampai SMP lulus, wah kalau saya disebut sukses itu kalau anak lulus SMA. Sudah. Wah, saya sukses itu kalau anak lulus sarjana. Sudah. Anak lulus di luar negeri. Sudah. Anak lulus di luar dunia. Wah, bingung ini sudah. Wah, suksesnya kemana ini sekarang? Wah, masak. Sukses adalah tercapai cita-citanya, kepengen masak selesai. Masak selesai jam 1, wah masih kurang sambelnya, sambung lagi sampai setengah 2, wah masih kurang lagi ini makanan penutupnya, misalnya manisannya atau apa. Sampai di mana batas kesuksesan itu? Demikian pula dengan adik-adik. Ya sukseslah kalau bisa dapat 6 besok ulangan. Sudah dapat 6, wah 7. 7 8. 8, 9, 9, 10, 10, 11. Wah, kalau dapat 11 sungguhan menderita itu. Berarti nilai tertinggi kan 100. Dapat 11, wah penderitaan. Lalu kalau begitu, mana batas sukses itu? Kalau Anda sudah tahu bahwa sukses itu adalah karena keinginan tercapai, sekarang apa batasnya? Saudara-saudara, sebetulnya batas keinginan itu bukan terletak pada masakan, bukan terletak pada pencapaian keluarga, bukan terletak pada pencapaian nilai, bukan terletak pada kelulusan yang bagus, tetapi batas kesuksesan itu pada diri sendiri. Sejauh mana Anda bisa menerima hasil Anda, itulah yang disebut sukses. Selama Anda tidak mau menerima hasil Anda, tidak akan pernah sukses. Anak sudah lulus S1, pengen S2, masih tidak mau terima terus, maka selamanya Anda tidak akan sukses. Masa selesai jam 1 masih kurang ini lagi, masih kurang itu lagi, tidak puas-puas, tidak akan pernah sukses. Nilainya sudah 8, sudah 9, sudah 10, masih saja tidak mau terima, maka Anda tidak akan pernah sukses. Jadi sebetulnya kesuksesan memang tercapainya keinginan, tetapi batas keinginan kita yang menentukan. Karena kita yang harus bisa menerima itu sebagaimana adanya. Nah, kalau sudah demikian, sebetulnya Anda termasuk orang sukses semua. Kalau Anda sudah bisa menerima segalanya, maka Anda sudah termasuk sukses. Anak ya mau disekolahkan tinggi S2, ternyata kemampuannya cuma S1 alias SD, ya sudah. Sudah sukses itu, termasuk sukses. Sukses sampai SD. Cukup. Kalau Anda bisa menerima itu, maka Anda sukses. Ketika nilainya dapat 6, dan Anda bisa menerima nilainya 6,
Anda sukses. Anda pengen punya sepeda motor, ternyata dapatnya sepeda. Dan Anda puas dengan sepeda Anda sukses. Pengen sepeda, ternyata nggak bisa beli sepeda, hanya jalan kaki. Dan Anda puas dengan jalan kakinya itu, Anda sukses. Sukses bisa di segala tempat. Sukses bisa di segala bidang. Masalahnya sekarang, saudara, kalau sudah sukses, anak S1 alias SD, nilai hanya 6, Anda sudah puas, sudah sukses, apakah hanya sampai di situ? Apakah kesuksesannya hanya berhenti sampai di situ? Kesuksesan adalah keadaan ketika kita bisa menerima itu sebagai kenyataan. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah bisa menerima kenyataan tersebut, maka kita berusaha mengembangkan, meningkatkan. Jadi kalau tadi misalnya pendidikan anak, maunya S2, ternyata dapatnya S1 alias SD. Ketika kita menerima kenyataan sudah S1 ini alias SD, kita sebetulnya sudah puas, sudah sukses. Tapi kemudian kita harus bertanya pada diri sendiri, kenapa anakku cuman S1 alias SD? Apakah saya kurang perhatian? Apakah anak saya kurang rajin? Apakah saya kurang bisa memberikan motivasi, dorongan yang kuat? Kalau kita sudah ketemu begitu, maka kita akan bisa meningkatkan nilai sukses yang pertama tadi. Sehingga mungkin anak tadi diberi motivasi lagi kalau memang kurang motivasinya. Anak itu tadi diberi perhatian kalau memang kurang perhatiannya. Sehingga akhirnya anak tadi yang mestinya S1, akhirnya jadi S2, yaitu SMP. Diberi motivasi lagi menjadi S3, SMA, dan seterusnya. Demikian pula Anda yang nilainya 6. Ketika Anda puas dengan nilai 6, maka Anda sukses dengan nilai 6 itu. Tetapi bukan hanya berhenti sampai nilainya 6. Ya sudahlah, nilai 6 kan sudah termasuk sukses. Ya sudah, santai-santai, masih bisa nonton video, main PlayStation. Ya 6 kan sukses, kata Bante. Salah. Ketika Anda bisa menerima 6 itu sebagai kenyataan dan Anda sukses di satu titik, lalu Anda harus merenungkan, bagaimana cara meningkatkan nilai sukses saya tadi? Kalau teman-teman saya dapat 7, dapat 8, kok saya dapat 6? Maka saya harus mencoba melihat, kenapa saya lebih rendah dari teman saya? Mungkin saya terlalu banyak nonton video, nonton TV, film India yang happy-happy, sehingga akhirnya saya tidak sempat belajar. Atau mungkin saya terlalu suka main PlayStation. Atau mungkin saya suka ngobrol ke sana kemari yang saya tidak sempat belajar. Sehingga akhirnya nilai saya menurun. Nah, kalau sudah begitu, maka kemudian kita perbaiki. Sehingga bukan hanya saat ini nilainya 6. Besok nilainya 6 lagi. Lusa nilainya 6 lagi. Hari berikutnya 6 lagi. 6 lagi, 6 lagi, 6 lagi. Kapan nilainya tinggi? Ya kan saya sudah sukses. Dapat 6. Betul Anda sukses. Tapi apakah puas dengan nilai 6 itu? Kita harus mulai berpikir. Ayo tingkatkan nilai kesuksesan kita ini. Cari sebabnya, kenapa saya kok nilainya 6? Perbaiki. Oh, karena saya malas belajar. Kalau gitu saya perbaiki, supaya saya bisa lebih rajin belajar. Sehingga nilai 6 ini bisa ditingkatkan. Sebaliknya yang sudah nilainya 10, bagaimana sekarang? Cari sebabnya, kenapa saya bisa nilai 10? Padahal teman-teman saya nilainya cuma 6 atau nilainya cuma 7.
Wah, karena saya rajin belajar. Kalau begitu saya harus tingkatkan kesuksesan saya. Bukan mencari nilai 11. Tetapi saya mempertahankan. Supaya saya tetap 10, tetap 10, tetap 10. Menjadi ranking 1. Terus begini. Sehingga saya bisa mempertahankan kesuksesan saya. Nah, inilah sebetulnya yang kita perlu kembangkan di dalam kehidupan kita sebagai umat Buddha. Seorang umat Buddha ketika dia bisa menerima kenyataan apa saja yang dialami, baik itu di bidang ekonomi, di bidang rumah tangga, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan. Ketika Anda bisa menerima segalanya sebagaimana adanya, Anda sudah termasuk sukses. Kesehatan kok bisa disebut sukses? Bisa. Ketika orang sakit-sakitan, aduh kaki saya encok, aduh ini sakit, apakah ini sukses? Ketika Anda bisa menerima kaki Anda yang encok, Anda sukses. Anda merenungkan, untung ya kaki saya encok. Tetangga ini loh, malah nggak bisa jalan. Lumpuh mati separuh. Ya lumayan, walaupun saya pegang-pegang dengkul saya, encok, tapi kan bisa jalan. Tetangga, walaupun nggak pegang dengkulnya, ia berbaring terus. Karena kan separuh bagian badannya tidak bisa digerakkan. Ya, untung. Sukses Anda di bidang itu. Di bidang menerima kenyataan encok, Anda sukses. Tetapi Anda harus merenungkan, kenapa saya kok encok ya? Apa saya tingkatkan encok saya? Sekarang encok dengkul kalau perlu sekarang ditingkatkan menjadi encok panggul saya, encok pundak saya, encok leher saya? Tidak. Tentu sekarang kalau encok dengkul saya harus cari obat supaya saya menjadi tidak encok lagi. Nah, jadi menerima kenyataan Anda sukses. Memperbaiki kenyataan untuk ditingkatkan di masa depan, Anda meningkatkan kesuksesan Anda. Kerja, wah kerja hari ini kok dapat X rupiah, sukses. Ketika Anda menerima kenyataan dapat X rupiah, Anda sukses. Kenapa demikian? Kenapa saya sebut X? Karena besar dan kecil itu tergantung masing-masing pribadi. 100 rupiah besar atau kecil? 100 rupiah besar atau kecil? Hah? Besar atau kecil? 100 rupiah besar atau kecil? Bisa besar, bisa kecil. Kalau pas ada pengemis di perempatan jalan, pengamen, Anda membutuhkan 100 rupiah dan di mobil Anda tidak ada, dan mobil Anda dirusak oleh pengamen itu, 100 rupiah jadi besar loh. Coba kalau Anda kasih 100 rupiah, pengamen itu kan enggak nyoretin mobil Anda sampai lecet semua. Lah karena dicoretin 100 rupiah, hilang jutaan. 100 rupiah jadi besar. Tapi dari uang Anda yang puluhan ribu, hilang 100, nggak apa-apa. Jadi kecil. Besar dan kecil, tergantung kita semua. Nah, ketika kita mendapat X rupiah, kadang kita menganggap besar, kadang kita menganggap kecil. Nah, sekarang, kalau Anda bisa menerima kenyataan bahwa saya mendapat X rupiah hari ini, keuntungan saya bekerja hari ini saya dapat X rupiah, Anda puas dengan hasil itu, maka Anda sukses. Kemudian Anda merenungkan, saya sudah kerja keras gini dapat X rupiah, bisa nggak saya besok kerja keras dapat 2X? Nah, Anda mulai meningkatkan kesuksesan. Tapi kalau Anda tidak mau menerima kenyataan bahwa dapat X rupiah itu adalah hasil yang Anda dapatkan saat ini, maka Anda akan stres. Bolak-balik akan stres. Aduh, aku kok cuma dapat X rupiah ini bagaimana? Akhirnya Anda stres, besok nggak bisa kerja. Padahal begitu Anda bisa menerima, untunglah dapat X rupiah. Lalu Anda perbaiki di masa depan, maka Anda akan lebih bersemangat, lebih bersemangat, lebih bersemangat. Kalau ibu-ibu kadang-kadang sudah berumah tangga,
Nomor satu kadang yang dicari, kok belum punya keturunan. Nah, pernah dengar itu istilah itu? Itu kalau Anda bisa menerima kenyataan tidak punya keturunan, itu juga sukses. Tidak punya keturunan, ya kan pacaran jangka panjang. Pacaran jangka panjang bebas risiko. Untung. Sukses toh? Anda bisa menerima itu sebagai kenyataan sukses. Lalu tapi mikir, gimana ya dia dapat keturunan? Nah, padahal perkawinan di dalam Buddhis itu tidak harus punya keturunan loh. Karena kalau perkawinan dalam agama Buddha itu harus punya keturunan, itu sama dengan peternakan. Anda pernah tahu peternakan? Punya ayam, hari ini 2, besok harus 3. Berikutnya harus 4, harus 5. Hari ini punya pasangan hidup, kan berdua. Tahun depan harus 3. Berikutnya harus 4. Itu peternakan. Agama Buddha tidak melihat perkawinan sebagai peternakan. Tetapi perkawinan adalah berkumpulnya 2 pribadi yang berbeda untuk bersama-sama menjalani kehidupan ini. Bagi yang tidak punya keturunan, happy saja. Terimalah itu sebagai kenyataan. Anda sukses menerima kenyataan itu dan Anda mencari sebab. Gimana ya cara memperbaikinya? Kalau berhasil, Anda sukses juga punya anak. Tapi kalau nggak berhasil, ya nggak apa-apa. Anda toh sudah sukses. Kemudian yang berikutnya lagi. Kalau sekarang punya anak banyak, kadang juga bingung. Aduh, punya anak banyak ini bagaimana, biaya sekolahnya bagaimana. Ketika Anda bisa menerima kenyataan bahwa Anda punya anak banyak, Anda juga sukses. Kenapa demikian? Banyak orang kesulitan punya anak, sekarang aku bisa punya anak. Baguslah, Anda sukses. Tapi harus berpikir berikutnya, bagaimana anak saya ini bukan hanya bisa sekolah, tapi juga bisa bekerja, bisa berjuang, dan bisa yang lain-lain. Nah, kalau sudah bisa begitu, maka itu ada kemajuan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, sekali lagi, kesuksesan adalah kesempatan Anda atau kemauan Anda untuk menerima kenyataan. Setelah kita bisa menerima kenyataan, yang kedua adalah kita mencari sebab. Bagaimana kenyataan ini bisa saya tingkatkan? Hanya menerima kenyataan tanpa ada usaha meningkatkan, sesungguhnya hidup menjadi tidak berarti. Kenapa demikian? Karena kita hanya sepertinya, ya sudahlah, nilaiku jelek ya sudah. Kalau memang aku sakit encok dengkulku, ya sudah, biarin aja. Itu dalam bahasa Buddhis namanya menerima karma. Encok kakiku ya sudah karma. Nanti kalau karmanya sudah sembuh kan sembuh-sembuh sendiri. Sudah. Nilainya 6 ya karmaku. Nanti kalau udah karmanya baik kan 8-8 sendiri. Tidak ada seperti itu. Di dalam dharma ini sebetulnya karma bisa kita ubah. Karma bisa kita perbaiki. Sehingga akhirnya, kalau kita mengalami kesulitan di masa sekarang, kita harus perbaiki. Terima dulu kenyataan kesulitan ini, perbaiki di masa depan. Sebaliknya kalau kita mengalami kebahagiaan, terima dulu karena itu bentuk kesuksesan. Untuk diperbaiki lagi, ditingkatkan lagi di masa depan. Sehingga seorang umat Buddha tidak pernah terjadi kemunduran. Umat Buddha selalu maju, selalu maju, selalu berkembang, selalu berkembang. Di dalam pendidikan anak, jangan pernah hanya berhenti sampai 1 tingkat saja. Tapi mulai meningkatkan lagi, sehingga makin lama pendidikan anak semakin baik. Di dalam teknik memasak yang tadi Ibu telah pernah sebutkan, jangan hanya berhenti, ya sudah puaslah, masakanku cuma ini saja. Pokoknya aku kan, sukaku suamiku kan ini, nasi pecel. Sudah dikasih tiap hari nasi pecel, terus 20 tahun kawin nasi pecel, terus pada perkawinan ke-25 waktu perkawinan perak, suaminya jadi kambing. Tiap hari pecel terus. Ya pokoknya kan karmanya, bisaku kan cuma pecel. Memang Anda sukses sudah menerima kenyataan bisa pecel, tapi kan bukan hanya itu.
Kalau hari ini bisa pecel, coba besok yang lain. Bisa nggak? Kalau bisa besok yang lain, lusa, bisa nggak yang lain? Kalau kita bisa tingkatkan lagi, maka Anda sukses di dalam ilmu memasak, ibu yang di sana tadi. Sebaliknya Anda yang belajar juga sama. Anda harus selalu tingkatkan. Karena itu di dalam dhamma, semua tingkatkan. Ketika Anda mempelajari agama Buddha, juga sama. Anda dulu pernah membaca buku riwayat Sang Buddha. Kalau sudah pernah, jangan hanya, ya sudah cukup lah. Yang penting kan umat Buddha kan tahu riwayat Sang Buddha. Tingkatkan. Betul, Anda sukses sudah menyelesaikan membaca riwayat Sang Buddha. Tapi mari kita tingkatkan. Satu buku lagi, buku lagi, selesaikan. Ketika Anda sudah sampai di sini, di wihara ini, bagus. Anda sudah sukses. Terimalah ini sebagai kenyataan. Tapi jangan hanya hari ini aja. Minggu depan datang lagi. Anda meningkatkan kesuksesan yang Anda miliki itu. Sehingga makin maju. Ya, oleh karena itu saudara-saudara, jadikanlah kesempatan pada siang hari ini sebagai awal untuk Anda memperbaiki diri Anda. Bagi Anda yang menderita, merasa hidupnya tidak bahagia, sebetulnya yang salah bukan pada lingkungan Anda. Penderitaan, kesulitan, kegagalan yang Anda alami, sebetulnya kekeliruannya adalah di cara berpikir Anda. Ketika Anda bisa menerima kenyataan apapun juga hasilnya, maka sebetulnya pada saat itu muncullah kebahagiaan di dalam diri Anda. Dan tahap yang kedua adalah tingkatkan. Cari dulu penyebab kebahagiaan yang Anda rasakan, tingkatkan untuk di masa depan agar mendapat kebahagiaan yang lebih baik. Sebaliknya, kalau ada penderitaan, cari sebabnya untuk diperbaiki di masa depan. Sehingga akhirnya hidup kita selalu sukses. Sukses bukan hanya berhenti sampai di satu titik, tapi juga akan berkembang menjadi kesuksesan yang berikutnya.